Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Aku kaya! Hai guys, oke hari ini sesuai requestan para azabnger di saweria.com, saya akan menghadirkan sosok ide bisnis yang tentunya bisa menjadi terobosan baru yang target pasarnya buat kalian para manusia tanpa batang yang mager keluar rumah, yaitu bisnis make up keliling. Aduh, usaha apa lagi ini? Tapi sebelum itu kita sapa dulu tim azabnger di saweria.com. Ada Bona Rongrong, Danang, Muhammad Zilong, buset, Muhammad Zilong, dan timbangan keliling. Ada-ada aja dah Muhammad Zilong. Oke, tanpa berbacot ria lagi, skuy. Film Pintu Serakah ini dibuka, ya kenapa bisa dibilang serakah? Karena selalu haus akan menghasilkan ide-ide bisnis kemanu akalan. Dibuka dengan seorang asisten make up bernama Asmara. Buset, Asmara namanya, Asmara cinta. Yang kali itu disuruh membuang sisa make up oleh bosnya bernama Bunga. Ya walaupun tak seharum namanya karena suka marah-marah, tapi si Asmara yang ingin membuat tutorial make up, ia pun meminta izin ke bosnya agar memperbolehkannya membawa pulang sisa alat make up milik si Bunga. Dan beruntung si bos yang masih memiliki secercah cahaya ilahi di hatinya, ia pun memberikan izin Asmara hitung-hitung agar bisa adu mekanik saat Asmara sudah jago mengganti skin wajah seseorang. Nah, setelah selesai bekerja, Mara pun meminta gajinya dan begitu kagetnya ia saat mengetahui gaji menjadi asisten salon sebesar 250.000. Buset dah. Tante, aku mohon tante, uang segini nggak cukup, tolong tambahin ya tante. Bisa gitu ya? Kalau bisa boleh dicoba juga tuh triknya. Oke, buat kalian yang merasa gajinya kurang, silahkan tiru cara ini. Hasil si bos yang merasa kesal dimintai naik gaji oleh karyawannya, ya tentunya dong ia langsung mengusir Mara dari sana, bahkan hampir memecat Mara menjadi builder salonnya. Di sisi lain ada sebuah peperangan yang dimulai oleh adik Mara bernama Rian, di mana ia marah-marah karena bosan mencaplok telur ceplok setiap hari, yang padahal di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Rian sangat ingin menyantap roti jala Mak Lima biadab. Mak Lima biadab nggak tuh? Roti jala Mak Lima meniarap. Namun karena ini keluarga sangat kismin, sang ibu pun hanya bisa AFK, tak bisa memenuhi keinginan hati Rian, sampai sebuah kata-kata pengazaban pun harus terucap. Kalau aku tahu aku bakal hidup susah kayak gini, lebih baik aku masih dilahirin sekalian. Ini film Pintu Serakah apa azab dah? Kenapa malah kecampur? Kala itu saat Mara datang, ia pun langsung dimintai uang oleh begundal ini, dan karena Mara menolak, Rian pun langsung memberikan jurus senggol dong hingga berhasil menghayabusa kakaknya. Lalu karena saking kuatnya Rian, ia pun bisa mendorong kakaknya menggunakan satu tangan, bahkan ibunya yang di belakang pun sampai terpental. Saitama ketika belum cukur rambut ya gini. Lagian ini Rian udah segede gaban, masa nggak bisa nyari kerja dah? Lebih cocok Rian jadi kakaknya cuy ketimbang Mara. Malam harinya sang ibu yang bercerita tentang kisahnya sewaktu muda, yang ternyata si ibu ini dulunya bos si Bunga, sementara Bunga jadi asisten. Ya layaknya Mara dengan Bunga sekarang. Tapi setelah si Bunga menantang Baywan ibu Mara, siapa yang menang jadi bos, Bunga pun berhasil menang karena ia berguru dengan RRQ Lemonilo. Sementara ibu Mara yang kalah, ia bukannya menjadi asisten, melainkan Bunga langsung mengelokoutkannya dari sana. Nah, setelah selesai bertutur rahayu, datanglah seorang minion yang meminta lontong ke Mara karena Saya mau Asmara rias anak saya. Besok kan anak saya ada acara lulusan SMA. buset, acara coret-coret pakai make up keren kali. Awalnya si Mara pun takut ketahuan bosnya, jadi ia menolak. Tapi setelah sang ibu mengingatkan ekonomi keluarganya sekarang, Gua tuh susah. Mara pun seketika mau, apalagi kebetulan cuannya telah dihayabusa oleh si Rian. Kemudian besoknya setelah selesai bermake up Ria, Kamu cantik banget. Alhamdulillah. lah, Erika main film ya? Anak minion ini pun begitu senang, tapi yang saya herankan di sini, Ini ada duit 50.000. Maaf ya, cuman segini adanya. bisa-bisanya bayar pakai kata maaf. Tapi karena si Mara ini kebetulan tak punya uang speser pun, ya tentunya dong ia nerima-nerima aja daripada harus berpuasa Ria 1 hari. Kala itu saat Bunga merubah skin wajah ibu ini, ia pun menyuruh Mara mengambilkan glass on. Glass on itu gue juga nggak tahu glass on itu apa. Tapi saat Bunga memberikan glass on, tangannya pun sempat kesemutan sampai alat make up itu pun jatuh hingga tergeprek menjadi 2 di lantai. Alhasil nambah lagi masalah si Mara karena yang pastinya gajinya harus dipotong untuk mengganti alat-alat make up yang rusak. Ya ilah.
Hidup lagi susah-susahnya, kerja malah nambah susah. Kemudian saat Mara sudah pulang, datanglah para minion Gold Lane ke sana untuk meminta mengganti skin wajahnya karena kebetulan nanti malam mereka akan bersilaturahmi ke markas KKB. Iya, aku juga pengen glowing nih. Wih, perawatan lah Bu, biar glowing permanen. Ya, dananya nggak ada, Asmara. Keinginan elit, dana sulit. Nah, malam harinya selesailah pergantian skin para wajah minion ini yang sekarang semakin glowing. Dan saat membayar, Saya cuma punya duit segini, nggak apa-apa ya? dikira kotak sedekah kali ya. Ini nyalon Bu, bukan sedekah. Masa iya dibayar pakai sedekah, dikira main domino kali ya. Kala itu datanglah si Begunal Rian yang langsung melakukan penghayabusaan ke cuan milik kakaknya. Tapi beruntung berhasil dihentikan oleh para kasta tertinggi di bumi ini dengan memberikan si Rian ini beragam ulti dari cangkemnya. Kalau mau uang tuh kerja, malah jadi beban keluarga. Nah, itulah contohnya. Dan merasa damage para mama ini terlalu kuat, Rian pun akhirnya memutuskan untuk surrender dari sana. Kasta tertinggi di bumi dilawan. Malam harinya saat acara silaturahmi dengan KKB selesai, para mama ini pun cangkemnya begitu nyerocos. Yang padahal sebelum di make upin, mereka berjanji tak akan memberitahu siapa-siapa kalau mereka di make upin oleh Mara. Ya buat ngindarin begundal bosnya marah-marah. Tapi Make up di mana? Di mana lagi kalau bukan sama Asmara? ya ilah, malah disebut. Geblek bener. Udah make up bayar sedekah, malah udah include bawa masalah. Pagi harinya ada seorang minion yang berniat merubah wajahnya di rumah Mara. Dan kejadian itu pun berhasil dipergoki oleh bos Mara sambil menunggangi beat embernya. Alhasil dengan emosi seperti para mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPR, Bunga pun langsung open war mengusir si minion, bahkan langsung memecat Mara dari sana. Dari tempat kerjanya. Kenapa kamu ngambil pelanggan sendiri? Karena kamu pengen keluar kan dari salon saya? Lah lucu. Malahan bagus dong bisa berkembang sendiri nimba ilmu di salon. Kalau udah jago bikin salon sendiri. Ingat kata-kata Bang John guys. Kerja di tempat saya 5 tahun aja keluar bikin usaha sendiri. Tapi ini gak berlaku buat para koruptor ya. Ya kali di penjara 10 tahun keluar-keluar bikin penjara sendiri. Dan setelah terpecatnya si Mara dari sana, ibunya pun mengeluarkan seluruh cakra yang ada di dalam tubuhnya, mengolah cakra itu agar otak si ibu menjadi cerdas cermat, hingga akhirnya keluarlah sebuah ide usaha yang membagongkan. Untuk buka jasa make up keliling. Wah, sungguh keren sekali bukan terobosan baru ini? Mendengar itu dalam hati Mara pun sempat berkata, geblek bener, ide macam apa itu? Tapi setelah Mara mengingat ia merupakan seorang MC, ya tentunya dong ia sangat yakin ide usaha ini bisa mensukseskan dirinya. Ya iyalah, lu buka jasa jual pulau keliling aja, udah jadi MC udah pasti laku cuy. Keesokan harinya mulailah si Mara prepare dengan bermodalkan sepeda peninggalan Shiva yang sudah ditangkap Ladusing. Tapi sebelum berangkat, ia harus terkena ulti terlebih dahulu oleh cangkem adiknya sendiri. Halah, kalian juga gak bakal aku. Iris kuping aku kalau itu gak jadi kenyataan. Tandai guys, tandai mukanya. Di hari pertama dengan mayu sepeda Shiva, Mara pun mulai menawarkan jasanya yang begitu membagongkan. Dan untuk awal-awalnya pastinya sangat susah mendapatkan pasar yang cocok karena kebetulan otak-otak para minion saat ini sedang waras-warasnya. Enggak lah, Neng. Kita mau make up kalau ada acara tertentu aja kok. Tumben pinter. Biasanya butuh nggak butuh tetap mau-mau aja. Kala itu kebetulan Kadita mengeluarkan ultinya sampai membuat Mara berteduh di sebuah bangunan. Dan saat melihat para bucil FF sedang nganggur. Ini kakak ada uang 10.000. Kalian beli roti ya untuk makan? Wah, sangat pintar sekali ya nyuruh beli makanan pas lagi hujan-hujan gini. Ini lagi semak. Jualan apaan cuy, dagangannya dihujanin gitu. Malam harinya si Mara pun mulai kepikiran kata-kata si minion yang gak butuh make up tiap hari. Dimana sekarang ia memutar otaknya dengan ingin membuka usaha jasa kecantikan keliling. Dimulai dari meracik ramuan herbal. Buset dah. Ini udah di luar dari batas kemiskinan sih bentukan alat-alatnya. Orang miskin mana yang punya alat kayak gini? Padahal lantai rumahnya masih pakai tanah loh. Ayolah, kalau mau bikin orang miskin ya benar-benar miskin lah. Nah, setelah selesai membuat lulur wajah yang super mantap, besoknya pun Mara mulai mendatangi rumah para entitas terkuat di bumi ini. Dan seketika membuat saya ingin login pick Hyper Estes untuk solo load. Karena ini film apaan cuy?
Ini Mara miskin tapi bisa buat produk yang packagingnya macam gini. Duit dari mana? Saya kirim ini gratis ke ibu-ibu. Aduh, gratisan. Balik modal gimana Bambang? Udah nggak bisa berword-word lagi gue. Di sisi lain ada Bunga yang didatangi oleh seorang mama karena terlihat wajahnya begitu banyak batu kerikil yang menempel. Jadinya si mak pun meminta cuannya kembali. Namun si Bunga yang sudah memilih item defense, ia pun begitu gampangnya mempertahankan cuannya agar tak keluar. Bahkan malah si mak lah yang disuruh keluar dari area salonnya. Wah. Kemudian setelah 1 minggu berlalu, para minion yang sempat diberi gratisan ini pun kembali hadir ke rumah Mara untuk mengupgrade dirinya menjadi glowing. Buset. Ini rame bener kayak orang hajatan. Dan si Bunga yang sedang menunggangi bit ember berpelat begundal pun mulai mengetahui kalau Mara membuka jasa salon kecantikan. Sampai dirinya pun ingin mengadu mekanik dengan Mara. Nah, saat malam harinya, si Mara yang sedang menghitung cuan dari hasil mengupgrade wajah para minion, adiknya pun begitu kaget melihat cuan yang bisa dihasilkan kakaknya, sampai membuat kupingnya terkena mental mengingat kata-katanya yang bilang kalau si Mara sukses, si Rian akan memberikan kupingnya. Makanya, mulutmu harimaumu. Keesokan harinya Mara pun kembali datang ke rumah para minion langganannya untuk membawa lulur yang bisa mengdelitkan daki-daki kematian di badan para ma ini. Dan kejadian ini pun dilihat langsung oleh Bunga yang pastinya menimbulkan minat baku hantam dalam dirinya. Karena si Bunga pun tiba-tiba memiliki ide untuk melengsarkan usaha Mara. Sementara di sisi lain ada begundal Rian yang berniat menghayabusa celengan kakaknya, dimana agar tak ketahuan ia pun memilih mencongkelnya melalui anu ayam. Aduh sakit mas. Hingga ia pun berhasil mengeluarkan beberapa butir cuannya. Kemudian besoknya saat celengan itu dipecahkan oleh Mara, surprise! Celengan itu pun tiba-tiba kosong, tapi beruntung mata ginjal ibunya seketika aktif, mengatakan kalau begundal Rian lah yang mencuri cuan-cuan milik Mara. Nah, saat Rian ingin menghabiskan cuan-cuan miliknya, Jalan pakai mata dong. Gue jalan pakai kaki, nggak pakai mata. jalan pakai mata. Gini nih kalau baru lahir gobloknya diborong sendirian. Si Rian pun harus melakukan open war dengan si preman warnet ini hingga datanglah si Tante Bunga yang menolongnya. Karena kebetulan Bunga juga butuh bantuan Rian untuk menghancurkan usaha si Mara. Tuh kan, gobloknya diborong sendiri. Gimana? Mau nggak? Udah tahu musuh mau ngancurin usaha kakaknya malah disupport bukannya jadi tank. Kembali ke Mara, saat itu ia pun meracik ramuan lulurnya yang 100% real merontokkan daki-daki kehidupan yang menempel di badan. Lalu kebetulan cacing-cacing di perutnya pun menyuruhnya untuk buang dan di saat Mara boker itulah si Rian beraksi mencampurkan ramuan Mara dengan ramuan milik Bunga sehingga saat malam harinya para mama ini pun tak tahu kalau lulur buatan Mira sudah terkontaminasi sebuah zat yang bisa membuat badan mereka seketika burik. Bu Siska, ini ada krim pagi malam. Buset dah, jualan produk homemade tapi packagingnya kualitas elit. Ini sih beli di toko kelihatan bener kemasannya. Hasil keesokan harinya datanglah para minion ini untuk berdemo meminta pertanggungjawaban karena wajah mereka seketika burik setelah semalam digosok menggunakan batu kerikil plus lulur buatan Mira. Bukan kita semua udah rusak kayak gini gara-gara oplosan kamu itu, ha? Ya ilah, gue gosok pakai kanebo juga hilang tuh jerawat. Kelihatan bener totol-totolnya pakai lipstick paling. Kala itu hadirlah si Bunga yang memberikan tips. Mendingan bawa aja dia ke kantor polisi. Buset. Kok bisa masalah gini dibawa ke kantor polisi? Beruntung ada 2 penyelamat bumi ini yang datang menanyakan kemana perginya Mara, sehingga Mara pun bisa dibantu untuk bebas dari kantor polisi dengan kekuatan cuan. Asik. Enggak. Canda. Untuk petugas cepat menyelesaikan dan menyelidiki kasus kamu. Lah, kasus apa cuy? Itu kan karena racikan lulur. Ya Mara nggak bisa bebas lah harusnya. Orang dia yang bikin lulurnya. Kecuali ada CCTV ngeliatin kalau Rian nuangin sesuatu baru Mara bisa bebas. Ah, sudahlah. Malam harinya Mara pun membalas jasa penyelamat bumi ini dengan merias wajahnya yang akan menikah dengan akang-akang ini. Ya bukan gitu, kamu tuh udah cantik dari lahir. Nah, ini gombalan para krokodil. Kayak lihat pas dia lahir aja lu. Namun setelah 1 bulan berlalu, Mara pun menerima telepon dan mendapatkan kabar yang sungguh bad news kan karena Sinta meninggal dunia karena serangan jantung. biasanya adegan kalau dengar gini refleks jatuhin api dah.
Tapi ini enggak. Masih sadar diri soalnya. Gua tuh susah. Di tengah kesedihan ini, bisa-bisanya si ibu menyuruh Mara kapote. Jadinya sedihnya pun harus terpending terlebih dahulu. Terlebih lagi besoknya datang lagi masalah, yaitu Bunga, di mana ia menuduh kalau Maralah yang menyebabkan Sinta meninggal karena krim kecantikannya. Kita mau cari tempat lain aja, nanti kita malah jadi korban juga lagi. Udah di luar nalar tuduhannya itu. Di sisi lain ada Rian yang datang ke salon Bunga. Saya mau pinjem uang buat saya ngelamar kerja. Nyari kerja aja butuh duit ya di sini. Biasalah, kegiatan tombok menombok itu masih ada cuy. Di sana Rian pun diberi misi ranking S lagi oleh Bunga, di mana ia mengunboxing kamar emaknya sendiri dan berhasil mengambil sertifikat rumah mereka. Lalu saat si Mara mencari ke tempat tongkrongannya, Rian kemana? Katanya sih mau kerja di luar negeri. buset dah, mau kerja di luar negeri dong. Padahal gebleknya diborong semua sama Rian. Nekat bener dah jiwanya. Di sisi lain ternyata sertifikat rumah itu dijual ke Bunga, yang artinya mulai sekarang rumah Mara sudah diambil alih oleh si Bunga. Sehingga Mara dan ibunya pun mendapatkan gelar baru di dalam hidupnya menjadi top global MC paling miskin sedunia. Di malam itu juga mereka berdua pun mulai berpetualang mencari tempat tinggal. Bahkan sampai Kadita menurunkan ultinya, mereka pun belum juga menemukan rumah. Hingga akhirnya si Mak langsung tersyudonkan. Beruntung ada sosok penyelamat bumi lagi dengan brio turbonya, di mana ia menyelamatkan Mara dan emaknya, membawanya ke rumahnya. Karena kebetulan si penyelamat bumi ini ada job untuk menyelamatkan seseorang di kota. Tapi sebelum pergi, ia pun menyerahkan surat wasiat milik istrinya, si Sinta tadi, yang mati karena serangan jantung, di mana isinya kalau Mara diberikan sejumlah bitcoin peninggalan Sinta yang ia kumpulkan sejak zaman Point Blank, dan nantinya uang itu akan digunakan untuk usaha salon si Mara. Wah, andai punya teman kayak gini, langka bener kayak gas LPG 3 kilo. Beberapa bulan kemudian akhirnya si Mara pun bisa membentuk salon yang sangat super mantap jiwa. Sedangkan si Rian Begunal ini akhirnya balik lagi ke kampung sana untuk menemui ibunya, karena ternyata di luar negeri tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Makanya geblek jangan diborong semuanya. Tapi sekarang Rian udah gak punya apa-apa, Bu. Rian udah gak punya uang, Bu. Lah, dari dulu juga lu emang gak pernah punya uang. Beruntung si penyelamat bumi ini memberikan kesempatan kedua untuk Rian tinggal kembali bersama ibunya, yang padahal si Rian ini ternyata memiliki sifat seperti Dobleh, karena sifatnya belum juga berubah. Enak aja kok harus jadi OB. Dua rupa ya kayak koruptor, caks. Dan benar saja ketika Rian bekerja, ia pun mengeluarkan sifat aslinya dengan memarahi sendiri kakaknya karena ada pelanggan yang meminta diambilkan minuman. Jangan mentang-mentang dia udah ngebantu hidup kakak jadi ngebela dia. Ya iyalah, lu adik gak berguna, blok. Terlebih lagi besoknya bisa-bisanya cangkem Rian berkata, Aku mau beli motor. polos bener cangkemnya, baru juga kerja sehari minta beli motor. Hasil karena tak diberikan motor, ia pun langsung mengunboxing salon Mara. Tapi beruntung ada penyelamat bumi ini lagi yang berhasil mengukir Rian dari sana karena tak sesuai kualifikasi untuk diselamatkan. Kemudian besoknya datanglah Rian menuju rumah Bunga untuk merekrut Bunga ke dalam skuadnya dalam misi menghancurkan usaha Mara, di mana mereka langsung cosplay menjadi Hayabusa dan Hayawoman. Tapi beruntung berhasil diketahui oleh sang ibu, dan saat mau ditangkap, sebuah motor pun menyenggol dong mereka berdua, hingga akhirnya mereka berdua pun bisa terciduk. Mamam tuh. Nah, 1 tahun kemudian akhirnya si penyelamat bumi sudah bisa move on dari Sinta, sehingga ia pun memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan melamar teman baik Sinta. Wah, sungguh tidak tahu diri sekali bukan? Udah dapat warisan, ternyata suaminya juga diwariskan sama si Sinta. Oke, pesan immortalnya di sini nggak ada karena ini film sangat jauh di luar nalar. Begitu juga dengan judulnya. Aduh, judulnya asisten make up keliling. Pas ditonton malah jualan lulur keliling. Make up kelilingnya di mana, Bambang? Ya sudahlah, suka-suka flying fish saja lah. Tapi ingat, tak ada bisnis yang gagal, yang ada bisnis yang belum berhasil. Karena percayalah, selagi kalian mau mencoba, dapat dipastikan apapun yang kalian kerjakan pasti menemukan hasil. Dan ingat, kata-kata saya ini kalian bisa karena terpaksa dan dipaksa. Asik. Oke, saya Wisnu, stay wak-wak guys.